Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita belajar IPA setelah sebelumnya kita belajar tentang sistem tata surya, rotasi, dan revolusi bumi. Nah, Ibu harap sebelum kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, kalian berdoa, kemudian membaca Asmaul Husna, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti arahan Ibu pada Google Classroom dan juga WhatsApp Group. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya kemarin kan sudah belajar tentang sistem tata surya dan rotasi serta revolusi bumi. Hari ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bulan. Tujuan pembelajarannya yaitu dapat menganalisis fenomena yang terjadi akibat pengaruh rotasi bulan. Kemudian juga dapat menganalisis fenomena yang terjadi akibat pengaruh revolusi bulan. Dan kalian dapat menyajikan hasil karya berupa gambar dari gerhana pergerakan bulan. Topik materinya adalah rotasi bulan serta revolusi bulan. Nah, kalian pernah nggak sih melihat fenomena gerhana yang tiba-tiba matahari menghilang selama beberapa menit, kemudian matahari muncul kembali? Nah, kita akan belajar mengenai fenomena tersebut. Yang pertama, bulan itu berbentuk bulat mirip seperti planet. Kemudian bulan itu melakukan 3 gerakan sekaligus. Yang pertama berotasi, kemudian berevolusi, dan juga bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari. Nah, kalau rotasi bulan terhadap bumi dan juga revolusinya itu sama, yaitu sekitar 27,3 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang nampak dari bumi akan selalu sama. Nah, dampak dari pergerakan bulan itu yang pertama ada pasang surut air laut. Nah, pasang surut ini terjadi ada 2 fenomena. Yang pertama ada pasang purnama, yaitu air pasang secara maksimum, kemudian ada pasang perbani atau air laut itu turun seturun-turunnya pada sekitar 1/4 sampai 3/4 nampaknya bulan. Kemudian ada bulan baru. Bulan baru ini merupakan salah satu fase bulan yang terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Nah, permukaan bumi yang menghadap matahari akan terang, kemudian permukaan bulan yang nampak dari bumi terlihat gelap. Maka itu disebut sebagai bulan baru. Kemudian ada bulan sabit, terjadi ketika sekitar 1/4 dari permukaan bulan nampak dari bumi. Kemudian ada bulan separuh, terjadi ketika sebagian bulan yang terkena sinar matahari ini terkena separuhnya yang nampak dari bumi. Kemudian ada bulan cembung. Nah, bulan cembung ini terjadi ketika 3/4 bulan nampak dari bumi. Nah, kemudian ada fase bulan purnama, terjadi ketika keseluruhan permukaan bulan nampak dari bumi. Pergerakan bulan selanjutnya adalah gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan di antara matahari dan bumi berada dalam satu garis. Yang pertama ada gerhana matahari total. Gerhana matahari total ini apabila bulan berada pada bayangan inti atau umbra. Nah, nampaknya seperti ini. Akan nampak seperti ini. Kemudian ada gerhana matahari cincin. Nah, gerhana matahari cincin ini terjadi apabila bulan berada pada lanjutan umbra bumi sehingga matahari akan terlihat seperti cincin. Kemudian ada gerhana matahari sebagian. Terlihat bahwa bulan berada pada sebagian di daerah umbra atau inti, kemudian bagian yang lain
berada pada daerah penumbra atau bayangan kapur, sehingga matahari akan terlihat sebagian. Kemudian ada gerhana bulan. Gerhana bulan ini biasa terjadi pada malam hari, dan posisinya bumi berada di antara bulan dan matahari. Kalau gerhana matahari tadi, bulan berada di antara matahari dan bumi, sedangkan kalau gerhana bulan, bulannya yang berada pada di antara matahari dan bulan. Nah, terjadi bulan total ini ketika bagian bulan masuk ke dalam daerah umbra bumi dan terjadi sekitar 40 menit. Tetapi pada saat berada pada bayangan kabur atau penumbra dapat mencapai 6 jam. Nah, perlu diketahui atau digarisbawahi bahwa umbra adalah bayangan gelap yang terbentuk selama terjadinya gerhana atau disebut bayangan inti. Kemudian penumbra adalah bayangan kabur yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui Google Classroom ataupun WhatsApp group. Kemudian silahkan setelah ini kalian mengecek tugas LKPD dan soal pengayaan yang ada di Google Classroom untuk dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.